Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pekan kedua untuk mata kuliah geometri analitik ruang ini kita akan membahas bab pertama, yaitu sistem koordinat dalam ruang. Langsung saja, apa-apa saja yang akan kita bahas pada pekan ini, yaitu pertama, sistem koordinat dalam ruang. Nah, sistem koordinat dalam ruang ini akan terbagi oleh 3, yaitu sistem koordinat siku, sistem koordinat silinder atau tabung, kemudian sistem koordinat bola. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah hubungan antara ketiga sistem koordinat dalam ruang tadi, yaitu hubungan antara koordinat siku, silinder, dan bola. Oke, pertama kita bahas mengenai sistem koordinat dalam ruang. Untuk menentukan letak dalam ruang digunakan sistem koordinat. Untuk menentukan letak titik dalam ruang digunakan sistem koordinat, yaitu pasangan terurut. Untuk pasangan-pasangan terurutnya itu antara lain banyaknya satuan pada sumbu X atau apsis, dinamakan apsis. Kemudian yang kedua, banyaknya satuan pada sumbu Y atau bahasa lainnya adalah ordinat. Dan yang ketiga adalah banyaknya satuan pada sumbu Z atau dinamakan aplikat. Kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa terdapat 3 sistem koordinat dalam ruang, yaitu pertama sistem koordinat siku atau kartesius, kemudian sistem koordinat polar. Kalau di sistem koordinat dalam ruang itu dinamakan silinder atau tabung. Kemudian yang ketiga sistem koordinat bola. Yang ketiganya ini dimana mempunyai hubungan. Nah, untuk memulainya ini kita pertama bahas sistem koordinat kartesius atau sistem koordinat siku. Sistem koordinat kartesius 3 dimensi ini pada prinsipnya sama dengan sistem koordinat kartesius 2 dimensi. Hanya menambahkan saja satu sumbu lagi, yaitu sumbu Z. Jadi kalau di sistem koordinat kartesius 2 dimensi itu kita hanya mengenal sumbu X dan Y atau apsis dan ordinat. Sedangkan di sistem koordinat 3 dimensi ini atau sistem koordinat dalam ruang ini ditambahkan lagi sumbu, yaitu sumbu Z atau aplikat. Sedemikian hingga titik P X, Y, Z yang ketiganya ini saling tegak lurus. Jadi di sini titik nolnya itu berada pada suatu titik yang sama, disebut titik asal. Walaupun garis-garis ini dapat diberi nama sesuka hati, tetapi kita akan mengikuti kesepakatan yang sudah umum, yaitu sumbu Y dan Z itu terletak pada bidang kertas dengan arah positif masing-masing. Kalau Y ke kanan, kemudian kalau Z positif ke atas. Kemudian sumbu X ini tegak lurus dengan kertas, dengan arah positifnya itu menuju ke arah kita, sehingga membentuk suatu sistem tangan kanan. Nah, ini adalah sistem tangan kanan ya. Apa maksud dari sistem tangan kanan ini? Kita menamakannya tangan kanan karena jika jari-jari tangan ini dikepal, jadi tolong dikepal tangannya. Jadi dikepal tangannya, kemudian sedemikian rupa itu sehingga arah jari-jari kita itu melengkung dari sumbu X positif ke arah sumbu Y positif. Maka ibu jari akan mengarah ke atas atau ke sumbu Z positif. Perhatikan gambar ini. Ini adalah sistem tangan kanan. Jadi X-nya ini, di X positifnya ini akan mengarah ke kita, Y ini ke kanan untuk positif dan ke kiri tentunya negatif. Kemudian Z ke atas ini adalah sumbu Z positif dan yang ke bawah adalah sumbu Z negatif. Jadi X yang ke belakang ini adalah X yang negatif. Itu namanya sistem tangan kanan yang sering kita gunakan khususnya juga di Indonesia. Selanjutnya, sistem koordinat siku
Nah, perhatikan di sini X absis Y ordinat set aplikat, di mana titik P ini jarak P ke bidang Y O set. Nah, kemudian ordinat jarak P X Y set ini ke bidang set XO set. Dan sumbu aplikat ini atau sumbu set ini adalah jarak P ke bidang XOY. Jadi jarak ini ke bidang XOY. Nah, berdasarkan sistem koordinat di samping ini, maka ruang dibagi atas oleh 8 bagian atau dinamakan 8 oktan, yang masing-masing tandanya itu kalau di oktan pertama maka X, Y, Z-nya itu positif atau berada di sini. Kemudian untuk oktan kedua atau ruang kedua itu bagian kedua, dia di belakang ini. Jadi X-nya negatif. Di bagian belakang ini itu adalah oktan kedua, di mana Y-nya positif, Z-nya juga positif. Selanjutnya oktan ketiga dia menyeberang ke ruas gini. Jadi Y-nya negatif, X-nya negatif, dan Z-nya negatif. Jadi ini adalah oktan ketiga atau ruang ketiga. Lanjut oktan keempat itu X-nya positif, Z-nya positif, yang negatif adalah Y-nya karena dia berada di sini. Di sebelahnya oktan pertama tadi, oktan pertama, kedua, kemudian di sini 3, dan di depan lagi sebelah kiri adalah oktan keempat. Lanjut oktan kelima di mana? Oktan kelima itu adalah di bawahnya, ini di bawahnya oktan 1. Jadi oktan kelima ini di bawahnya oktan 1, sedemikian hingga sumbu X dan sumbu Y-nya itu positif dan Z-nya itu negatif. Lanjut oktan ke-6 itu ada di bawah oktan kedua. Jadi X-nya negatif, Y-nya positif, Z-nya negatif. Jadi hanya sumbu Y saja yang positif. Lanjut di oktan ke-7, dia itu berada di bawah oktan ketiga, di bawah sini ya. Sedemikian hingga mau X, Y, dan Z-nya itu semuanya negatif. Lanjut bagian depan kiri bawah, tentu yang negatif adalah Z-nya karena dia di bagian bawah, kemudian Y-nya negatif, dan yang positif cuma absisnya atau sumbu X-nya. Jadi sangat mudah untuk dipahami bagian-bagian ruang daripada sistem koordinat siku dalam ruang tentunya ya. Lanjut di sini ada beberapa contoh soal. Tentukan letak atau oktan keberapa titik OP ku ini pada koordinat siku-siku, kemudian kita gambarkan. Nah, titik O ini tentu karena X, Y, Z-nya positif, X-nya positif, Y-nya positif, dan Z-nya positif, tentu dia berada di oktan pertama. Kemudian kita gambarkan, coba gambarkan di bentuk, karena kita pakai sistem tangan kanan. Oke, di sini. Lanjut di sini X. Jadi ini X, ini Y, ini Z. Karena positif jadi nggak usah tulis ke belakang ini ya. Lanjut 2, X-nya 2 berarti 1, 2. Dia di sini 2. Kemudian Y-nya 3, 1, 2, 3. Maka di sini. Oke. Ini untuk 2,3,0. Tetapi karena setnya 1, maka dia nanti akan naik ke atas 1 sebanyak 1. Oke. Jadi ini adalah titik P. Titik P-nya ini adalah 2, 3, 1. Oke, jadi dia naik atas sebanyak 1 langkah ya. Ini 2, ini 3, ini 1. Oke, jadi seperti inilah kira-kira gambar daripada titik O. Titik O ya, bukan titik P. Titik O yaitu 2, 3, 1. Lanjut titik P. Titik P itu adalah 2, min 3, 4.
dia tentu karena Y-nya negatif, maka dia di sebelah kiri, ya. Otomatis karena X-nya positif, Z-nya positif, maka dia berada di oktan keempat. Oke, dia berada di oktan keempat, ya. Kemudian gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, dia berada di oktan keempat, X-nya 2, jadi dia maju ke depan 2. Kemudian karena Y-nya negatif, maka dia di sebelah kiri, ya. Sebelah kiri titik asal. Jadi 1, 2, 3. Jadi di sini min 3. Lanjut dia ke atas 4 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, maka disinilah titik P, yaitu titik 2, min 3, 4. Sama digambarkan. Lanjut titik Q. Titik Q karena Z-nya negatif, otomatis dia berada di bawah, ya. X-nya positif, Y-nya positif, maka dia berada di bawahnya oktan 1, alias dia adalah oktan ke-5. Gimana gambar? Nah, seperti ini kira-kira. Dia berada di sorry, ya. Ini gambar min 3, 2, min 5. Kalau min 3, 2, min 5 berarti dia di oktan sebelahnya oktan 5, dia berada di oktan ke-6. Karena X-nya negatif dan Z-nya juga negatif. Nah, maka dia ke belakang sini. Ini adalah min 3, 2, min 5. Kalau 4, 2, min 3 bagaimana gambarnya? Karena kita gambar di sini saja, ya. Di sini 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian dia 2, 1, 2. Kemudian dia min 3 ke bawah, min 3, ya. 1, 2, 3. Nah, kita gambar. Kemudian dia turun sebanyak 3, ya. 1, 2, 3. Kira-kira di sinilah. Di sini titik Q yang satunya, Q yang ini, ya. 4, 2, min 3. Oke, seperti itulah kira-kira gambaran daripada titik koordinat dalam ruang untuk titik O, P, dan Q. Lanjut kita bahas sistem koordinat yang kedua, yaitu sistem koordinat polar. Nah, untuk sistem koordinat polar kita tidak memakai yang awalnya tadi sistem koordinat sikunya adalah X, Y, Z, tetapi di sistem koordinat polar kita pakai R. R ini adalah jari-jari atau radius. Kemudian P ini berupa sudut, dan Z-nya tetap. Aplikatnya tetap. Nah, P-nya itu apa? P-nya itu adalah sudut OX antara OX dan OP aksen. Jadi terbentuklah sudut P. Kemudian R-nya itu apa? R-nya itu adalah O ke P aksen. Karena kita gunakan Pitagoras, maka tentu di sini ada siku-siku, segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya di sini, ya. Lanjut untuk mencari R-nya ini kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu X kuadrat. Karena R-nya adalah sisi miring, maka akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu untuk mencari R-nya atau jarak O ke P aksen. Lanjut untuk P-nya berapa sih P? Kita pakai perbandingan trigonometri. Karena yang diketahui adalah X dan Y, tentu kita pakai perbandingan tangan. Jadi tangan P itu adalah sisi depannya adalah Y banding sisi dekat, sisi samping. Jadi Y per X. Atau P-nya itu sama dengan arkus tangan Y per X. Boleh kok pakai perbandingan sin atau cos, karena kita sudah ketahui tadi sisi R-nya atau sisi miringnya, maka untuk perbandingan sin, misalkan sin P itu sama dengan sin kan perbandingan sisi depan per miring, berarti Y per
X, atau P-nya itu sama dengan R cos sin Y per R ya, sisi miring Y per R. Atau untuk mencari P-nya itu boleh pakai perbandingan cos. Cos P sama dengan sisi sampingnya X per sisi miring, atau P-nya sama dengan R cos cos X per R. Jadi terserah kita mau pakai perbandingan apa, perbandingan sin, cos, atau tangen untuk menentukan berapa sih sudut atau berapa pi-nya. Oke, untuk setnya tetap ya. Jadi untuk mengubah antara sistem koordinat siku ke sistem koordinat polar, kita cari R-nya berapa, kemudian pi-nya berapa, dan setnya tetap. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Yang kita ketahui adalah sistem koordinat polarnya atau sistem koordinat silindernya, maka yang ditanyakan misalkan adalah sistem koordinat siku. Maka untuk mencari X-nya adalah R cos P. Karena tadi untuk sin P-nya itu adalah, karena kita cari X-nya, kita pakai perbandingan cos. Cos P adalah X per R, maka X-nya ada apa? X-nya sama dengan R cos P, ya kan? Kemudian untuk mencari Y-nya, yang diketahui R dan P-nya, tentu kita pakai perbandingan sin P. Karena sin P-nya adalah Y per R, maka tentu Y-nya sama dengan R kali sin P, ya kan? Setnya tetap. Jadi kalau kita mau konversikan sistem koordinat polar ke siku, maka kita gunakan ini untuk mencari X dan Y-nya. Nah, apabila sistem koordinat siku mau dikonversikan ke sistem koordinat polar, maka kita cari R-nya dan P-nya. Oke ya, sangat jelas. Lanjut, sistem koordinat yang ketiga, yaitu sistem koordinat bola. Nah, di sini kita pakai R juga, tapi R-nya itu adalah R-nya itu adalah jarak antara O ke P. Jadi bukan ke P aksen. Kalau R kecilnya ini sama-sama radius, tapi R kecilnya ini adalah O ke P aksen, sedangkan R besarnya ini adalah O ke P. Nah, untuk sistem koordinat bola kita gunakan titik P-nya itu R. R-nya itu adalah OP, O ke P ya. Kemudian Theta-nya itu adalah sudut yang terbentuk dari OZ ke OP. Jadi sudut yang terbentuk dari OZ ke OP itu adalah sudut theta. Pi itu adalah sudut yang terbentuk dari OX ke OP aksen. Jadi untuk nilai Pi-nya ini sama tadi dengan nilai Pi di sistem koordinat polar atau sistem koordinat silinder. Untuk theta-nya, pertama kita cari dulu R-nya, karena di sini sisi miring, kita pakai segitiga siku-siku OP aksen P. Jadi yang sisi miringnya adalah R, yaitu OP. Maka untuk mencarinya itu adalah OP aksen kuadrat atau R kuadrat ditambah Z kuadrat. R kuadrat itu apa tadi? X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi sedemikian hingga R-nya itu atau OP-nya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Lanjut, untuk mencari nilai Pi-nya tadi sama ya, nggak perlu dijelaskan kembali. Kemudian untuk mencari cos theta-nya, kita bisa gunakan perbandingan seperti tadi. Untuk mencari Pi-nya kita bisa pakai perbandingan kosinus, sinus, dan tangen. Karena mula-mulanya kita ketahui tadi Z dan R-nya, maka kita gunakan saja cos theta. Cos theta itu berarti sisi dekatnya itu adalah Z per sisi miring. Sisi miringnya adalah R ya. Atau sin juga boleh, sin theta. Sin theta itu adalah sisi depannya adalah R, karena kalau kita lihat R-nya ini OP aksennya ini sama saja dengan ini ya. Ini adalah sama dengan R kecil ya. Jadi sisi depannya tentunya adalah R per sisi miringnya tetap R besar. Atau kita gunakan perbandingan tangen, maka sisi
R per Z ya, untuk mencari tan theta. Oke. Jadi karena di sini yang sering digunakan kita pakai cos theta saja. Untuk mencari pi-nya kita pakai tan theta. Tapi terserah kalian sih, terserah yang mana saja yang mau digunakan. Jadi untuk koordinat polarnya itu adalah titik P, R, theta, pi. Jadi tetanya di tengah, pi-nya di untuk sumbu y-nya. Kalau di koordinat siku ya. Lanjut, bagaimana kalau kita mau konversikan titik koordinat bola, sistem koordinat bolanya ke sistem koordinat siku. Apa tadi x-nya itu tadi kan adalah x-nya sama dengan r cos pi ya di sistem koordinat polar tadi. Maka untuk mencari r-nya itu kita pakai sin cos pi ya, cos pi. R karena kita ada x, ada r, ada cos pi, maka kita gunakan r per z per r, atau kita gunakan ini ya, rr. Maka untuk r-nya ini adalah sin r kali sin theta. Jadi kita substitusikan r-nya itu adalah sin theta. Nah, ini ke sini ya, berarti r sin theta cos pi, atau sama saja dengan ini. Jadi untuk mencari nilai x. Lanjut, untuk mencari nilai y kita pakai perbandingan cos theta. Tadi awalnya di sistem koordinat polar itu y-nya itu adalah r sin pi ya, sin pi. Oke, karena di sini adalah cos kita pakai juga ini, r-nya juga kita substitusikan dengan r sin theta. Jadi untuk mencari y-nya r sin theta sin pi. Nah, sama dengan ini ya. Oke, untuk setnya adalah r cos theta. Karena di sini kita gunakan tadi perbandingan cos theta, maka setnya sama dengan r cos theta. Ini dia. Jadi untuk mengkonversikan titik sistem koordinat bola ke koordinat siku, kita gunakan ketiga rumus ini. Oke ya, sangat mudah dipahami untuk mencari nilai, mengkonversikan atau hubungan antara ketiga sistem koordinat ini, yaitu sistem koordinat siku, polar, dan bola. Lanjut, kita langsung saja ke contoh soal ya. Ubahlah koordinat berikut ke koordinat tabung dan bola. Jadi di sini kita punya koordinat siku. Kita mau ubah atau konversikan ke koordinat tabung dan koordinat bola. Untuk bagian A-nya, Ibu akan jelaskan. Pertama, karena diketahuinya adalah x-nya sama dengan 3, y-nya sama dengan 4, dan z-nya sama dengan 2. Pertama-tama, penyelesaian. Karena kita mau A itu adalah R, P, kemudian Z, tentu kita cari dulu R-nya. R-nya apa? R-nya adalah apa tadi? X kuadrat tambah Y kuadrat. Sama dengan apa? X-nya 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 9 tambah 16. Angka 25 adalah 5. Jadi R-nya adalah 5. Lanjut, pi-nya kita menggunakan apa? Arcus tan y per x, atau arcus tan y-nya 4 per 3. Ini kalau dicari, dikalkulatorkan adalah 53,13 derajat ya, kurang lebih ya. Jadi arcus tan 4 per 3 itu adalah kurang lebih 53,13 derajat. Karena y-nya positif, x-nya positif, otomatis dia berada di kuadran pertama atau antar 0 derajat sampai 90 derajat.
Jadi benar ya, 53,13 derajat. Jadi koordinat polarnya, koordinat polar atau koordinat tabungnya adalah A 5,5313 derajat, setnya 2. Oke. Ini sistem koordinat polarnya atau koordinat tabungnya. Lanjut untuk mencari koordinat bolanya, tentu ini pertama ya. Untuk yang kedua, sistem koordinat bolanya itu tentu kita pakai R, lanjut theta, lanjut P ya. R-nya tadi untuk mencari R adalah akar R kuadrat. R-nya adalah 5 pangkat 2 tambah setnya adalah 2 pangkat 2. Nah, sama dengan 25 tambah 4 akar 29. Oke, lanjut untuk mencari theta. Theta kita gunakan arcus cos ya. Arcus cos 2 set per R akar 29. Jadi sistem koordinat kurang lebih koordinat polarnya adalah A. Ini kurang lebih arcus cos 2 per akar 29 itu adalah 68,2 derajat ya. Kita bulatkan saja. Jadi sistem koordinat bolanya itu R-nya dulu akar 29, kemudian theta-nya 68,2 derajat, pi-nya adalah 53,13 derajat. Jadi untuk koordinat polarnya atau tabungnya adalah 5,53,13 derajat, 2. Lanjut kalau koordinat bolanya itu adalah akar 29, 68,2 derajat dan 53,13 derajat. Nah, untuk bagian B, silahkan di pause dulu videonya, kemudian kalian kerjakan di catatan kalian masing-masing bagaimana bentuk sistem koordinat tabung dan bola daripada sistem koordinat siku B, titik B, yaitu titik B min 4, 3, 5. Jadi silakan dikerja sekarang, kemudian kirim jawabannya ke grup diskusi WhatsApp sebelum kalian play untuk contoh ke berikutnya. Oke ya. Nah, lanjut untuk contoh ketiga. Contoh ketiga ini adalah sistem koordinat tabung yang mau dikonversikan ke koordinat siku dan bola. Jadi pertama, koordinat siku dan bola ya. Diketahui adalah R-nya adalah 4, kemudian pi-nya adalah 30 derajat, setnya adalah 11. Penyelesaian. Untuk koordinat sikunya, X-nya, kita cari X-nya. X-nya apa tadi? R cos pi, atau R-nya adalah 4 cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3 ya. 4 dikali 1/2 akar 3, atau ini sama dengan 2 akar 3. Lanjut untuk cari Y-nya. Y-nya adalah R sin pi. R sin pi maka 4 sin 30 derajat. Sin 30 derajat adalah 1/2, 4 kali 1/2, maka Y-nya adalah 2. Jadi sistem koordinat sikunya adalah dari titik S adalah, kita X-nya dulu 2 akar 3,
Y-nya 2, Z-nya 11. Lanjut, untuk mencari sistem koordinat bolanya. Sistem koordinat bola maka tentu ini pertama ya. Kita cari dulu karena R theta pi, maka kita cari R-nya dulu. R-nya apa? R-nya itu sama dengan akar R-nya adalah 4, maka 4 pangkat 2 tambah Z pangkat 2, 11 pangkat 2 adalah 16 tambah 121. Ini sama dengan berapa ya? Sama dengan 127. Sorry ya, di sini 137. Maka 137. Lanjut, untuk mencari theta. Thetanya itu tadi apa? Arcus cos Z 11 per akar 137. Ini kurang lebih berapa derajat ya? Kurang lebih 19,98 derajat. Jadi sistem koordinat bolanya adalah dari S adalah R-nya dulu akar 137, kemudian tetanya 19,98 derajat, kemudian pi-nya adalah 30 derajat. Jadi kurang lebih seperti ini cara mengkonversi sistem koordinat tabung ke sistem koordinat siku dan sistem koordinat bola. Untuk contoh yang kedua yaitu titik T akar 2,120 derajat, 8. Kalian kerjakan sendiri, silahkan pause kemudian latih cara kalian mengerjakan soal. Kemudian kirim jawabannya ke grup diskusi WhatsApp. Maka untuk mengubah atau mengkonversi sistem koordinat bola ke koordinat siku atau tabung, tentu kita tadi gunakan rumus-rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, karena diketahui untuk titik L diketahui R-nya adalah 9, kemudian θ-nya adalah 210 derajat dan pi-nya adalah 30 derajat. Pertama untuk sistem koordinat sikunya, penyelesaian. Untuk X-nya tadi apa? X-nya itu adalah R cos pi sin theta ya. Kita gunakan rumus ini. Ini sama dengan R-nya 9 cos pi-nya 30 derajat, kemudian sin theta, theta-nya adalah 210 derajat. Sama dengan 9 cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3, kemudian sin 210 derajat itu adalah 1/2 min 1/2 ya, min 1/2 180 tambah 30. Oke. Ini 1/2 karena dia di koordinat di kuadran ketiga. Maka X-nya adalah sama dengan 9 akar 3, 9 minus ya, minus 9/4 akar 3. Lanjut untuk cari Y-nya itu pakai R sin pi sin theta. Maka 9 sin 30 derajat sin 210 derajat. Di 9 sin 30 adalah 1/2 kali min 1/2, maka di sini adalah minus 9/4.
Jadi koordinat setnya? Set adalah R cos theta ya, R cos theta. Nah, maka R cos theta 9 cos tetanya 210. Ini sama 180, berarti 9 kali min 1/2 akar 3 atau min 9/2 akar 3. Kuadran ketiga cos juga negatif ya. Oke deh, jadi sistem koordinat sikunya. Jadi sistem koordinat siku dari titik L adalah X-nya min 9/4 akar 3, ini 4 ya, ini 9, koma minus 9/4, koma minus 9/2 akar 3. Jadi ini adalah sistem koordinat sikunya. Lanjut, bagaimana sistem koordinat tabungnya? Untuk sistem koordinat tabungnya, maka kita perlu R-nya ya, karena P-nya sudah ada, setnya tadi sudah ada. Jadi kita butuh R, kemudian P-nya sudah ada, setnya ada. P-nya tadi adalah 30 derajat, kemudian setnya itu tadi adalah min 9/2 akar 3. Lanjut, untuk cari R-nya, karena tadi kita ada perbandingan sin theta itu sama dengan R per R, maka tentu untuk R-nya itu adalah R kali sin theta. Oke. Lanjut, R-nya adalah 9, sin theta-nya adalah 210 derajat. 210 derajat ya. Berarti 9 sin 210 sin kali 1/2 minus, berarti ini adalah minus 9/2. Jadi sama. Oke, lanjut. Jadi sistem koordinat tabungnya adalah L, R-nya adalah min 9/2, P-nya 30 derajat, setnya min 9/2 akar 3. Oke, jadi contohnya sudah lengkap. Bagaimana cara mengubah sistem koordinat siku ke bola dan tabung. Kemudian contoh yang kedua, bagaimana cara mengubah sistem koordinat tabung ke bola dan siku. Dan yang terakhir ini, bagaimana cara mengubah sistem koordinat bola ke sistem koordinat siku dan tabung. Semoga dapat dipahami. Untuk contoh kedua silakan kerja kembali, kemudian jawabannya kalian kirim ke grup diskusi WhatsApp. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.